Sebenarnya ini dikhususkan untuk siswa kelas 7 yang baru masuk dan juga adik-adik yang baru masuk di kelas 8 dan kelas 9 juga ya. Jadi yang baru bergabung di Pewaris Bangsa, tapi kalau sudah siswa yang kelas 7 dan kelas 8 atau kelas 9 yang tahun lalu, itu biasanya sudah familiar dengan Google Classroom. Nah, apa itu Google Classroom? Jadi, sebenarnya mesti dikejelasin dulu, Google Classroom itu platform yang kita pakai untuk mengumpulkan tugas dan juga yang akan dipakai oleh tutor untuk membagikan materi kepada siswa, peserta didik, paket B, dan paket C, juga paket A ya. Jadi di Pewaris Bangsa itu kita pakai platform namanya Google Classroom, adik-adik. Nah, siapa di sini yang baru pertama kali menggunakan Google Classroom? Boleh resen nggak? Khususnya buat yang baru ya, kalau yang lama Kak Bandar yakin sudah familiar sekali gitu. Oke, yang sama sekali masih baru banget ya ini ya jadi ya. Buat adik-adik yang angkat tangan ini rata-rata yang masih baru masuk kelas 7 ya. Oke, terima kasih boleh lower hand. Nah, sedikit Kak Bandar mau jelasin tutorial tentang Google Classroom. Jadi Google Classroom itu seperti tadi yang Kak Bandar jelaskan, itu platform untuk kita bisa mengumpulkan tugas dan berbagi materi di situ ya. Nah, kemudian aplikasi ini bisa dijalankan di device apa aja, Kak? Bisa di handphone atau smartphone ya namanya sekarang ya. Bisa juga di laptop atau PC. Jadi adik-adik eh, yang tidak punya laptop atau PC di rumah tidak usah khawatir. Kalian bisa menggunakannya juga di Maaf Kak Bandar, handphone ya. Tapi slide-nya dengan belum jalan. iya. Maaf Kak Heeh. Bandar. Jadi untuk oke Pak Teddy. Untuk aplikasi di smartphone itu agak lebih rumit karena harus mendownload ya. Tapi kalau untuk di laptop atau di PC, nanti itu akan lebih mudah penggunaannya, gitu ya. Kenapa Kak Bandar bahas dulu di smartphone? Karena itu harus mendownload dulu. Nah, di sini yang sudah mendownload atau menginstal aplikasi Google Classroom siapa? Di handphonenya, di smartphone-nya. Terutama buat yang baru, yang sudah oke. Yang belum, boleh resen nggak? Yang sama sekali belum belum download atau belum install. Oke, belum ya? Oke, nanti boleh coba ikuti apa yang ada di tutorial ini. Dan Kak Bandar harap kalian bisa langsung sambil menjalankannya juga. Jadi bisa sambil kalian dengarkan, kalian bisa juga langsung install ya. Tanpa perlu kalian keluar dari Zoom, kalian bisa sambil lakukan apa yang ada di tutorial ini ya, adik-adik ya. Ya, yang pertama Kak Bandar mau memastikan dulu smartphone yang kalian pakai itu harus sesuai dengan spesifikasi OS atau operating system Android yang ditentukan oleh Google Classroom. Nah, spesifikasi OS-nya minimal itu adalah Android 7, adik-adik. Ya, Android 7 ke atas. Jadi tolong cek smartphone kalian apakah Android-nya sudah sesuai dengan spesifikasi operating system yang ditetapkan oleh Google Classroom. Kak Bandar gimana kalau misalkan handphone saya bukan Android, tapi handphone saya Apple gitu ya. Atau eh, misalkan saya pakai MacBook. Kalau Apple adik-adik minimal itu Kak Bandar kalau nggak salah itu iOS-nya harus iOS 11 ke atas gitu ya. Minimal ini. Nah, Kak Bandar saranin jangan sampai kalian pakai smartphone yang di bawah ini atau pas banget. Misalkan kalian baru punya smartphone yang Android 7 gitu ya. Kalau memang kalian terpaksa harus ada handphone baru, itu lebih baik. Nah, sekarang tuh Android sudah Android 14 ya adik-adik ya. Jadi kalian bisa lebih up to date lagi tentang gadget ya. Oke, yang kedua yang berikutnya Kak Bandar mau pastikan kalian harus punya jaringan internet gitu ya, data seluler atau WiFi di rumah itu terhubung dengan baik dan kuotanya mencukupi. Jadi untuk memakai Google Classroom ini nggak bisa tanpa jaringan internet ya. Yang berikutnya, ini yang penting. Nah, pastikan peserta didik sudah menerima informasi email dan password Cyber School.
Nah, dari koordinator jenjang tadi dari Pak Teddy atau dari Kak Bandar untuk yang tunggal daring. Ya, kalau Pak Teddy itu share untuk yang komunitas daring. Kalau Kak Bandar share untuk yang tunggal daring. Kemarin sudah Kak Bandar share dan Pak Teddy juga Kak Bandar yakin sudah share juga kemarin. Dan di sini yang belum dapat email Saber School-nya siapa? Boleh resen nggak adik-adik? Kak Bandar mau tahu dulu dong. Jody. Oke, ada lagi selain Jody? Oke, jadi nanti habis ini boleh hubungi Kak Bandar atau Pak Teddy ya. Setelah Zoom ini selesai ya. Nanti kita akan cek Jody sudah ada di daftar siswa baru atau daftar ulang. Supaya nanti kita bisa info ke admin ya. Oke, jadi emailnya tidak menggunakan akun atau Gmail orang tua. Tolong diingat yang ini adik-adik. Tidak menggunakan akun email atau Gmail milik orang tua. Ini memudahkan kami nanti para tutor untuk memeriksa tugas-tugas kalian. Karena kejadian kelas 9 dan kelas 8 tahun lalu ada masih yang menggunakan Gmail orang tua. Ya, jadi Kak Bandar harap ketika kalian masuk ke Google Classroom nanti pakai email Cyber School sendiri yang sudah di-share oleh eh, Kak Bandar dan Pak Teddy. Ya, oke adik-adik jelas ya untuk tiga hal utama ini. Jadi pastikan smartphone-nya OS-nya sesuai. Yang kedua ada internetnya. Yang ketiga sudah dapat email Cyber School-nya. Ya, oke yuk kita lanjut ya. Yang keempat, kalau yang belum install, kalian bisa eh, lihat aplikasi Play Store yang ada di layar smartphone kalian. Ini aplikasi Play Store itu Kak Bandar warna yang ini ya, yang Kak Bandar lingkar ini. Ini Play Store. Ya, kalian bisa klik dan ketika kalian klik, kalian akan bertemu interface yang begini. Ya, ini adalah aplikasi Play Store setelah kalian klik. Nah, kemudian perhatikan di bagian paling atas itu ada bagian telusuri aplikasi. Ini kalian boleh klik di sini. Dan kalian setelah kalian klik akan interface-nya tampil begini. Ya. Lalu kemudian setelah kalian eh, klik begitu, kalian ketik classroom, ketik pakai keyboard classroom. Oke. Contohnya Kak Bandar contohkan seperti ini. Ya. Setelah kalian ketik classroom, nah kalian bisa pilih di sini. Ada pilihan di sini, Classroom Google Class. Nah kalian pilih yang ini. Jika kalian klik yang itu, maka akan ada pilihan dua. Ada ruang guru atau ada Google Class. Nah, kalian pilih berikutnya adalah klik yang Google Class. Setelah kalian pilih itu, klik yang tadi, maka kalian akan ketemu interface yang berikutnya adalah kalian langsung bisa lihat di sebelah kanan. Nah, ini ya, Google Class atau Google Classroom. Kak Bandar ini sengaja pakai bahasa Indonesia supaya lebih familiar ya. Tapi bahasa Inggrisnya adalah Google Classroom sebetulnya ya. Nah, Google Class ini setelah kalian ketemu interface begini, kalian tinggal klik install ini. Oke, klik install. Nah, setelah kalian klik install, biarkan aja sampai aplikasinya selesai di-download atau diunduh. Nah, ini progresnya seperti ini ya. Kalian selesai sampai selesai. Nah, kalau setelah selesai, maka akan ada tulisan uninstall atau buka. Nah, kalau sudah seperti ini, maka aplikasinya sudah ada di handphone kalian. Ya. Nah, sekarang berikutnya adalah kalian tinggal klik buka. Setelah kalian klik buka atau open, kita lanjut ke yang berikutnya. Kita mau belajar memasukkan email Cyber School kalian ke Google Classroom. Ya, tutorial berikutnya adalah menambahkan email Cyber School kalian di Google Classroom. Oke ya, adik-adik ya. Jangan lupa tadi kita bertemu dengan layar seperti itu. Dan ketika klik buka, kita akan dihadapkan dengan interface atau tampilan Google Classroom seperti ini. Ya, oke. Nah, di situ kalian tinggal klik mulai. Lalu setelah kalian klik mulai, akan ada interface begini.
Nah, ini adalah email-email yang ada di handphone orang tua kalian. Nah, ini kalau di handphone istrinya Kak Bandar ya. Tadi pagi Kak Bandar coba tes. Gitu ya. Nah, kalian jangan pilih email yang sudah ada, tapi kalian pilih tambahkan akun lainnya. Ya, kalian pilih tambahkan akun lainnya. Karena tugas kita mau menambahkan email Cyber School di Google Classroom. Ya, bukan pakai email orang tua, tapi pakai email peserta didik sendiri. Ya, adik-adik ya. Oke, setelah kalian klik tambahkan akun lainnya, biarin aja prosesnya loading berjalan. Nah, nanti ada loading begini, biarin aja. Biarin jalan terus. Nah, nanti yang berikutnya, kalian akan ketemu interface begini. Nah, ini adalah proses menambahkan emailnya. Jadi, email Saber School yang sudah kalian dapat dari Pak Teddy atau Pak Bandar, tolong diketik di email ini, namanya, nama emailnya, biasanya nama awal, terus nama tengah, baru @cyberschool.or.id. Ya, kalau yang belum dapat nanti boleh japri Kak Bandar atau Pak Teddy supaya bisa kita follow up ya. Oke. Setelah kalian ketik nama email kalian, kalian bisa klik langsung selanjutnya. Ada pilihan selanjutnya di bawah warna biru ya. Oke. Setelah klik selanjutnya, kalian diminta untuk masukkan password atau sandi. Perhatikan sandinya huruf besar atau kecil, angka atau huruf itu tolong disesuaikan dengan info yang sudah diberikan dari Pak Teddy atau Pak Bandar ya. Oke, setelah kalian klik selanjutnya, baru ada interface begini berikutnya. Kalian akan diminta persetujuan, persyaratan layanan. Nah, gitu. Setelah kalian baca, kalian ada di pojok bawah itu ada tulisan saya setuju. Oke, kalian klik saya setuju. Nah, ketika kalian klik saya setuju, itu tandanya email kalian Cyber School-nya sudah ada di Google Classroom. Dan tampilannya akan jadi seperti ini. Ya, ini Kak Bandar pakai Cyber School anaknya Kak Bandar. Kebetulan Kak Bandar juga ada di Pewaris Bangsa paket A. Oke, ya. Nah, kalau kalian masih baru, maka kalian belum ketemu dengan ini kalau di paket A itu namanya kelas, tapi kalau di paket B dan paket C itu pelajaran biasanya ya, bukan kelas. Ya, misalkan ini Kak Bandar tulis ini pelajarannya adalah IPS. Nah, Pak Teddy nanti IPS yang ngajar IPS. Ya, nanti IPS kelas 7 paket B. Gitu ya, judulnya ya. Nah, nanti ini ada proses begini dengan proses kalian setelah menambahkan kelas. Ini adalah tampilan awal kalian sudah masuk ke Google Classroom dengan email Cyber School kalian. Jelas ya adik-adik ya? Ada yang bingung nggak sampai di sini? Buat yang baru. Bisa mengikuti nggak? Kalau yang bingung boleh raise hand, nanti Kak Bandar jelaskan ulang bingungnya di mana. Aman ya? Kita lanjut ya. Oke, setelah kalian dapat tampilan begini, tugas kita berikutnya adalah kita mau menambahkan kelas atau menambahkan mata pelajaran. Oke, menambahkan mata pelajaran nanti. Nah, kalian sudah dapat kode pelajaran dari Pak Teddy dan Kak Bandar. Ya, sudah diinfokan kemarin. Jadi kita sekarang mau lanjut cara menambahkan mata pelajaran di Google Classroom. Ya, jangan lupa ini ada tanda tambah ini berfungsi nanti buat kita pakai menambahkan mata pelajaran. Kita berikutnya ya. Nah, ini dia tutorial menambahkan kelas di Google Classroom. Seperti tadi, klik tanda plus di bagian bawah ini. Tolong diklik yang ini untuk menambahkan kelasnya. Oke. Kalau sudah kalian klik, kalian akan ketemu interface atau tampilan begini. Nah, ini dia. Setelah kalian klik tanda plus tadi, kalian akan ketemu interface begini. Kode kelas ini harap diisi sesuai dengan eh, pelajaran-pelajaran yang sudah
Pak Teddy share kode-kodenya ya. Jadi satu mata pelajaran itu satu kode dan itu beda-beda. Kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu beda-beda kode tiap mata pelajarannya. Oke. Setelah kalian ketikkan, coba dulu satu misalkan mata pelajaran IPS itu kodenya ada di grup. Setelah kalian ketikkan, biasanya dia ada 7 digit seperti ini. Kalian tinggal klik gabung. Setelah kalian ketik, kalian klik gabung yang di pojok kanan atas ini. Oke, ya. Setelah kalian klik gabung, maka otomatis kelas yang sudah kalian tambahkan tadi itu ada. Nah, ini Kak Bandar kebetulan menambahkan eh, kelas untuk anak Kak Bandar kelas 4 Google Classroom-nya. Ya, tapi kalau nanti kalian pasti ada PKN, ada IPS, ada IPA, ada Math, ada bahasa Inggris. Ya, jadi berharap kalian bisa input satu-satu. Kalau benar, kalau sudah selesai satu gimana? Ulang lagi caranya. Klik tanda tambah lagi, lalu klik lagi masuk ke sini, ketik lagi kode kelas mata pelajaran yang lain, lalu klik gabung lagi, maka kalian akan tambah lagi di sini. Gitu ya. Jadi itu berulang, kalian kerjakan sampai semua mata pelajaran sudah kalian input di GCR masing-masing. Sampai di sini jelas nggak adik-adik? Cara menambahkan kelas di Google Classroom. Ya, jadi nanti akan ada PKN, Matematika, IPA, IPS, Bahasa Inggris. Berarti ada 5 ya, Pak Teddy ya, betul ya? Ada 5 mata pelajaran ya, paket B ya. Ada 6 ya, Komandan? IPA, 6. IPA satu lagi ya. IPA, IPS, IPA, IPS. Matematika, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Oh, PKN. Bahasa Indonesia. Iya, satu lagi ya. Ya, Ada Bahasa Indonesia. ya. Oke. Ada 6 ya. Iya, ada 6 mata pelajaran ya nanti ya, berarti di tampilan GCR kalian yang baru. Terutama buat kelas 7 dan kelas 8 atau kelas 9 yang baru masuk. Ya. Sampai di sini jelas nggak adik-adik? Jadi kalau baru 5, kalian ulangi lagi, tambahkan, klik tanda tambah di bawah ini, masukkan lagi kode kelasnya, lalu klik gabung yang di atas ini, ya. Baru kalian nanti akan otomatis semua ada mata pelajarannya di tampilan Google Classroom kalian. Jelas ya? Yuk. Nah, sekarang Kak Bandar mau ngajarin kalian yang terakhir itu kalau kalian dapat tugas atau kalian mau lihat materi dari tutor yang di-share di Google Classroom, ini caranya ya. Jadi kita masuk ke yang berikutnya tutorial mengumpulkan tugas di Google Classroom ya. Yang pertama, tampilannya tadi masih seperti ini ya. Ini tampilan yang tadi yang anaknya Kak Bandar punya. Nah, kita mau misalkan ini Kak Bandar misalkan tadi ini IPS, ya dan ini IPA ya. Nah, kita mau lihat tugas IPS nih yang diberikan oleh Pak Teddy. Kita klik yang ini ya, kita pilih mata pelajaran yang akan dikerjakan tugasnya. Kita klik yang ini ya, kita klik yang IPS. Maka di dalam yang IPS atau yang seperti di gambar Kak Bandar kelas 2 itu ada begini tampilannya. Ada tugas, 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 tugas. Nanti juga ada kalau materi ada tulisannya materi. Ya, oke. Jelas ya adik-adik ya. Gitu. Jadi kalau kalian ketemu mata pelajaran IPS dan kalian mau lihat tugasnya, kalian klik seperti tadi, yang ini kalian klik, tes gitu ya. Baru kalian akan lihat materi dan tugasnya di mata pelajaran IPS ini. Oke ya. Lalu kalian misalkan mau pilih nih, Kak Bandar pilih satu item yang ini tugasnya, yang paling atas, yang paling update. Ya, Kak Bandar mau pilih. Oke, Kak Bandar pilih itu dan Kak Bandar klik. Nah, ketika Kak Bandar klik tugas yang tadi, nah, maka akan ada interface begini, ya, akan ada tampilan begini di layar Google Classroom kalian. Oke.
Nah, ini tugasnya, biasanya di sini, ini tugasnya atau soalnya. Kalian klik soalnya dan kalian kerjakan. Kerjakannya bisa di buku tulis atau pakai aplikasi Microsoft Word atau PPT atau PowerPoint. Atau bisa juga pakai Google Docs atau spreadsheet, tergantung nanti eh, tutornya mintanya dikerjakan di mana. Ya, jadi kalian bisa tanyakan nanti. Kalau Kak Bandar biasanya matematika minta tolong ditulis di buku tulis karena agak rumit menulis rumus di di Microsoft Word ya, atau pakai PowerPoint. Kalau Pak Teddy lebih banyak tugasnya PowerPoint biasanya. Bu Sani juga sepertinya lebih banyak PowerPoint ya Bu kalau tugas ya, gitu. Nah, Canva, jadi kalau setelah busan kalian nih Canva. kerjakan Canva ya, banyakkan Canva. Oke. Jadi setelah kalian kerjakan dan kalian lihat soalnya kalian selesai mengerjakan, nah tugas yang berikutnya adalah kalian harus upload, harus kumpulkan tugas yang kalian kerjakan tersebut. Ya. Nah, kalau sudah selesai, jangan lupa, misalkan kalian sudah selesai mengerjakan, hal yang berikutnya yang perlu dilakukan adalah kalian harus eh, membuat dokumentasi untuk kerjaan kalian yang sudah kalian kerjakan. Kalau kalian tulis di buku, harap difoto. Kalau kalian tulis di atau kalian kerjakan di Microsoft Word atau di PPT, harap disimpan di drive laptop atau PC kalian. Ya, jadi setelah tugas selesai, nah hal yang terpenting berikutnya adalah difoto atau disimpan. Ya, kalian harus tahu nanti kalian nyimpannya di folder apa, baik di handphone ataupun di laptop. Ya, jangan sampai kalian bingung nanti di mana untuk mengumpulkannya. Jadi ingat tahapannya, kalian pilih tugas, pilih mata pelajaran, pilih tugas yang mau dikerjakan, langsung dikerjakan, lalu kalian dokumentasikan atau kalian simpan, dan berikutnya adalah kita mau cara ngumpulinnya gimana sih Kak? Gitu ya. Nah, cara mengumpulkannya di bawah ini ada tanda tambah, tambahkan tugas. Ini caranya nanti ya. Kalian klik tugas, lalu setelah kalian klik, nah kalian akan bertemu interface begini. Nah, ini dia. Ini akan mengarahkan kalian ke file di mana kalian menyimpan foto atau eh, menyimpan dokumentasi kalian tentang tugas. Kalau di handphone begini tampilannya, tapi kalau di laptop nanti Kak Bandar jelasin sedikit beda, gitu ya. Kalian akan bertemu dengan drive, drive CD atau misalkan G atau misalkan kalian simpan juga di USB gitu ya. Nah, setelah kalian ketemu ini, misalkan ini Kak Bandar tadi tugas anaknya Kak Bandar itu yang ini. Misalkan ya Kak Bandar klik yang ini yang paling atas, maka tampilannya akan berikutnya seperti ini. Nah, ini sudah eh, Kak Bandar pilih nih ya tugasnya. Oke, yang berikutnya setelah begini ya, berikutnya adalah kalian tinggal klik serahkan yang di bawah ini. Klik tombol serahkan. Ya, kalau kalian sudah klik tombol serahkan, maka itu berarti tugas yang kalian kerjakan itu sudah terkirim di Google Classroom. Ya, itu langkah 4 tahapannya yang Kak Bandar mau share hari ini. Ini masih pakai laptop, pakai handphone. Kalau pakai laptop lebih mudah nanti ya.